Yo Bu ya, vario Bu. Kita lihat nih. Ini pecahannya di dalam semua. Nih. Tiangnya bengkok. Tiangnya bengkok. Bloknya. Ya. Apa yang terjadi pada mesin ini? Kita lihat yang kawan. Mesinnya pecah di dalam. Pistonnya pecah. Lepas piston ini. Mantap ya. Lihat kawan. Pecah bagian pistonnya dalam. Lepas pinnya berarti sisa pecahannya ada di dalam berarti nih. Oli mantap, oli baru. Piston pecah. Sajat. Motor nggak berasap. Nabrak dengan klepnya. Oli masih baru, oli mantap. Tapi bisa pecah seperti ini pistonnya. Ini kendalanya mungkin rapuh ini. Ini klepnya bengkok. Oke, mudah-mudahan ini yang punya lihat ya. Tuh, kacau nih bisa seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah masih diberi kesempatan kembali kita bertemu di hari ini. Alhamdulillah masih selalu diberi kesehatan dan kesempatan untuk berpikir. Alhamdulillah masih diberi nikmat yang sempurna serta nikmat ingatan yang baik buat kita melakukan aktivitas. Sebab tanpa ingatan yang baik kita bakal tidak dapat berpikir secara normal. Oke, setelah kita cek di bagian dalam deksel blok piston serta tiang piston yang tadinya sudah kita cek suara mesinnya terlalu berisik,
Ternyata setelah kita bongkar kondisinya seperti ini kawan. Kita lihat di bagian pistonnya sampai pecah seperti ini. Piston ini pecah, nabrak ke klep, dan tiang piston pun akhirnya bengkok kawan-kawan ya. Kita lihat bengkok di bagian ujung tiang pistonnya ya. Kita lihat itu bengkok, jadi mau tak mau harus kita bongkar habis. Oke. Mohon maaf, ada rekan kita tadi lewat. Jadi pecahan piston ini masuk di bagian dalam ya, bagian dalam crankcase. Mau tak mau harus kita bongkar, ganti tiang piston, dan kita bersihkan sisa-sisa pecahan di tiang piston ini yang masuk ke dalam. Kita cek untuk penyebabnya. Kalau kita lihat di bagian radiator masih cukup. Di bagian oli kita cek ya, kita lihat ini oli masih cukup mantap, dan karena dilakukan pergantian oli secara rutin. Tapi biasanya hal-hal seperti ini disebabkan karena pemaksaan kawan-kawan ya. Saat mungkin lagi di putaran rendah ataupun di RPM rendah, kondisi motor yang baru di jalan awal ataupun lagi putaran awal dipaksa saat melakukan perjalanan kawan ya, dipulas gasnya secara spontan, hingga akhirnya pada saat itu bagian piston dan bagian klepnya bertemu di TMA ya, bagian titik atas. Jadi ini bisa disebabkan karena pemaksaan pengegasan ataupun putaran mesin yang rendah di RPM rendah dipaksa untuk berjalan cepat, karena semuanya pasti harus ada tempo ya. Contoh seperti motor manual, motor gigi, ada tempo gigi 1, 2, 3, dan 4. Jadi kalau ini dia matic harusnya ada temponya. Ada tempo saat pengegasan. Kalau memang RPM sudah naik, mau kita pulas pun tidak jadi masalah. Tapi kalau masih di posisi RPM rendah, kalau kita langsung pulas ataupun sampai setengah gas tinggi, pastinya terasa memaksa, dan ujung-ujungnya bisa jadi seperti ini ya. Ini bengkoknya tiang piston bukan karena diawali karena tiang pistonnya dulu yang bengkok, tapi karena benturan antara piston dengan klep akhirnya menahan di tiang piston, yang akhirnya tiang pistonnya dibengkok. Jadi kita lanjut pembongkarannya di bagian dalam. Kita lihat seperti apa serpihan di dalamnya, kita bersihkan. Kita lihat nanti tiang pistonnya lagi seperti apa bengkoknya, seberapa derajatnya. Oke, kita lanjut videonya. Lihat pecahnya nih kawan, ini ini apa pecahannya ini ya, ini pecahannya, ini sepinya ya. Kita lihat sokarnya bengkok ya. Oke, dalam nanti kita bersihkan. Untuk pemasangannya lanjut di video berikutnya, karena itu bersihkan dulu, kita siapkan alatnya baru kita lanjut pemasangannya. Oke, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.